kemasan. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan disebut kemasan primer. Kemasan juga berfungsi untuk penanganan, memudahkan penanganan produk, distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Pada kemasan harus dicantumkan keterangan dan informasi teknis tentang produk makanan yang ada di dalamnya, seperti berat bersih, kandungan bahan, dan keterangan kadaluarsa. Keterangan ini biasanya dicantumkan di kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk makanan, melainkan digunakan pada bagian luar kemasan primer. Kemasan yang digunakan untuk distribusi jarak jauh adalah kemasan tersier yang dapat memuat beberapa kemasan sekunder. Kemasan untuk produk makanan mempunyai beberapa persyaratan sebelum diputuskan digunakan untuk mengemas makanan atau minuman yang akan kita produksi. Di antaranya sebagai berikut. A. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Misalnya, keripik akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. B. Kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. C. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali, serta berdesain atraktif. D. Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. E. Bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Selain kualitas kemasan, hal yang harus diperhatikan adalah label dari kemasan produk makanan fungsional tersebut. 8 hal yang wajib ada pada label harus dicantumkan lengkap. A. Nama produk. B. Nama dagang. C. Berat bersih atau isi bersih. Bergantung pada bentuk produk, padat atau cair. Untuk padat digunakan berat bersih dan cair digunakan isi bersih. Sedangkan untuk pasta boleh menggunakan berat bersih atau isi bersih. D. Nomor pendaftaran yang bisa diperoleh di BP POM dan PIRT di Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. MD atau ML untuk industri menengah besar dan PIRT untuk industri mikro kecil. E. Nama dan alamat produsen. Hal yang wajib dicantumkan nama perusahaan, nama kota tempat produksi, kode pos, dan nama negara jika untuk ekspor. F. Tanggal kadaluarsa ditulis baik digunakan sebelum titik-titik. G. Komposisi dituliskan diurutkan dari yang penggunaannya terbanyak. H. Kode produksi, kode yang untuk dipahami oleh internal perusahaan untuk kepentingan pengawasan mutu produk. Penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Bahasa yang wajib digunakan untuk produk yang akan dipasarkan di wilayah Indonesia adalah bahasa Indonesia. Adapun bahasa lainnya adalah dibolehkan sebagai bahasa tambahan tanpa membuang penggunaan bahasa Indonesia. Karena banyak yang masih mencampur penggunaan bahasa. Misalnya berat bersih ditulis netto, baik digunakan sebelum ditulis expired date dan lainnya. Padahal netto atau expired date adalah bahasa asing. Adapun produk untuk diekspor sebaiknya selain menggunakan bahasa Inggris juga ditambahkan bahasa negara yang akan dituju. Hal ini untuk lebih memudahkan pemahaman produk oleh konsumen di negara tujuan. Selain hal yang wajib ada pada label, ada beberapa hal yang disarankan ada pada kemasan, seperti label halal, barcode, dan kandungan nilai gizi. Sebaliknya, ada juga beberapa hal yang dilarang tercantum dalam kemasan, seperti klaim kandungan kesehatan tanpa bukti, klaim mengobati, dan sifat-sifat yang berlebihan lainnya. Perhitungan harga makanan awetan dari bahan hewani. Perhitungan biaya produksi produk pada dasarnya sama untuk jenis apapun. Begitu pula dengan makanan awetan dari bahan hewani. Hanya sedikit perbedaannya. Biasanya
Kalau makanan awetan dari bahan hewani, pengambilan marginnya lebih besar karena biaya operasional dan resikonya juga lebih besar. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi, yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, penyusutan alat atau gedung, dan lain sebagainya, serta biaya tidak tetap, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan tambahan, maupun bahan kemasan. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk.